Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait sikap masyarakat dengan usulan Satgas COVID-19 soal ganjil genap di Jakarta, kita langsung bergabung dengan rekan Ariel Raka dan juru kamera Berki Marindo, serta pilot drone Hengki Haryanto dari kawasan Rasuna Said. Iya, Ariel, dari pantauan Anda sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan usulan atau pandangan dari Satgas COVID-19 terkait dengan ganjil genap untuk dipikir-pikir kembali lah kira-kira seperti itu. Bagaimana respon dari masyarakat sejauh ini? Ya, Rolando dan pemirsa, saya memang tadi sempat menanyakan ke sejumlah masyarakat yang merupakan pengguna transportasi umum. Dalam hal ini pengguna Transjakarta di kawasan Rasuna Said dan juga di kawasan Gatot Subroto. Di mana memang mayoritas dari pengguna transportasi Transjakarta ini mengatakan bahwa pengguna atau yang melakukan atau naik ke Transjakarta ini meningkat kurang lebih 1 sampai dengan 2 minggu sebelum hari ini. Dan mereka mengatakan bahwa peningkatan terjadi ini diakibatkan karena penerapan ganjil genap yang kembali diterapkan oleh pemerintah. Dan tadi saya sempat menanyakan berkaitan dengan ganjil genap, bagaimana respon mereka, apakah perlu untuk ditiadakan kembali atau tidak, dan mayoritas dari pengguna transportasi umum Transjakarta mengatakan bahwa setuju untuk ganjil genap ditiadakan kembali seperti sebelum 10 Agustus 2020, di mana kita ketahui, Rolando dan juga pemirsa, bahwa memang untuk sejauh ini penerapan ganjil genap sudah dilakukan selama 3 minggu. Dan menurut dari pengakuan pengguna transportasi umum Transjakarta, mereka terjadi kepadatan di waktu setelah penerapan ganjil genap ini diadakan kembali. Alasannya mereka mengatakan bahwa mereka memiliki pekerjaan di kawasan di DKI Jakarta, memiliki hari yang sama dan juga waktu sibuk yang sama. Apabila adanya ganjil genap, tentunya mereka tidak dapat menggunakan kendaraan roda 4 pribadi mereka di kawasan yang adanya ganjil genap tersebut, sehingga mereka akan beralih ke transportasi umum. Namun apabila tidak adanya ganjil genap, mereka dapat menggunakan kendaraan pribadi mereka, yaitu kendaraan roda 4. Bahkan mereka ini dapat juga mengantarkan sanak keluarga mereka untuk menuju ke tempat aktivitas atau tempat kantor mereka di kawasan Jakarta tanpa menggunakan transportasi umum. Di sisi lain juga ada masyarakat yang mengatakan bahwa tidak masalah apabila ganjil genap ini tetap diterapkan, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah petugas dari Transjakarta ataupun juga transportasi umum, karena untuk beberapa hari terakhir terjadinya pembludakan begitu, ataupun juga kapasitas dari bus Transjakarta yang melebihi dari kapasitas. Kita ketahui hanya diperbolehkan sekitar 50%, namun untuk beberapa hari terakhir menurut pengakuan para penumpang Transjakarta bahwa ini melebihi dari kapasitas 50%, tidak hanya di dalam bus tetapi juga pada saat menunggu di halte, terutama untuk di jam-jam sibuk. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan beberapa penumpang Transjakarta. Saya ya sebaiknya memang ditiadakan saja, karena memang kan sebagaimana kita transportasi umum itu bisa mempercepat penularan COVID. Saya sebenarnya tidak was-was. Beberapa saat pernah ada overload, jadi transportasinya penuh. Dalam arti tidak ada mengawasi di dalamnya seperti itu, Mas. Jadi pengawasannya mungkin diperketat saja. Kalau menurut saya sebenarnya masalah ganjil genap tetap diterapkan, Pak. Tapi di dalam mobil itu diterapkan juga protokol kesehatannya. Jangan mentang-mentang dia mobil pribadi, dia mungkin penuh, ya kan? Diterapkan protokol kesehatan tidak ada tuh sebenarnya di dalam mobil itu pribadi ya. Terus yang kedua, selama ini di transportasi umum ya itu dulu bagus. Sekarang sudah kacau lagi, nggak ada protokolnya. Busway pun desek-desekan sekarang. Nah itu yang harus diterapkan. Karena apa? Karena tiap halte busway itu tidak ada kontrol, Mas. Tidak ada yang menerapkan. Oh ini harusnya segini, ya. Pada masuk. Nah itu mungkin kemungkinan disitulah merembaknya corona ya. Kalau menurut saya, Penerapan untuk ganjil genap memang ini masih diberlakukan di 25 ruas jalan kawasan DKI Jakarta. Tentunya ini cukup banyak ruas jalan yang diterapkan ganjil genap, dan
tidak hanya warga DKI Jakarta saja tentunya yang melakukan aktivitas mereka, tetapi juga beberapa warga sekitar Jakarta yang apabila tidak dapat menggunakan kendaraan pribadi roda 4 mereka tentunya akan beralih ke transportasi umum. Rolando. Nah, berikutnya Eril, lalu bagaimana, seberapa efektifkah penerapan ganjil genap di Jakarta dari segi penurunan kemacetan mungkin, lalu juga dari segi meningkatnya pengguna transportasi umum? Ini bagaimana Eril? Ya, Rolando, menurut data yang kami himpun dari Polda Metro Jaya di akhir Agustus maupun juga di awal September kemarin, ini mengatakan bahwa penerapan ganjil genap di kawasan DKI Jakarta menurunkan sekitar 40% volume kendaraan di kawasan yang diterapkan ganjil genap, khususnya di jam-jam kerja. Dan memang hal tersebut ini tentunya berbanding lurus sesuai dengan data yang disampaikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo yang mengatakan bahwa memang adanya penurunan volume kendaraan, tetapi ada peningkatan untuk penggunaan transportasi umum bagi para penumpang. Untuk Transjakarta saja terjadi peningkatan 6 sampai dengan 12% selama penerapan ganjil genap. Tidak hanya terjadi di Transjakarta saja, Rolando, tetapi juga peningkatan penumpang terjadi pada KRL yang meningkat sebanyak 3,5%. Di sisi lain kita bisa lihat, Rolando, bahwa kemarin Provinsi DKI Jakarta ini kembali mencetak rekor untuk kasus COVID-19 yang positif, ada lebih dari 1.300. Tentunya ini menjadi hal yang dipikirkan oleh Doni Monardo sehingga menyampaikan kepada Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini pemerintah Pemprov DKI Jakarta, untuk mengevaluasi penerapan ganjil genap di kawasan DKI Jakarta. Apalagi Doni Monardo juga menyampaikan sekitar 994 orang yang ada di Wisma Atlet yang positif COVID-19. 62% ini mereka merupakan orang yang menggunakan transportasi umum, sehingga diharapkan oleh Doni Monardo atau pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta agar mengevaluasi kembali lagi untuk kebijakan ganjil genap di kawasan DKI Jakarta. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Eril atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Eril Raka dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone Hengki Haryanto dari kawasan Rasuna Said, Jakarta.